Ya, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok akan mempresentasikan message persuasive communication. Nah, perkenalkan nama saya Mas Sunardo Nama saya Renega Mamariza. dan dua teman kami, Diva dan Nadia Yulianti dan Yos Maria Berlianti, sedang lagi bekerja di luar kota karena ada halangan pekerjaan. Nah, slide selanjutnya. Komunikasi persuasif sendiri yaitu suatu kegiatan manusia untuk mempengaruhi manusia lain menggunakan fakta secara sosiologis dan psikologis, di mana hal ini untuk mencapaikan suatu tujuan. Salah satunya, tokoh teoritis yang terkenal Kurt Holland yang menciptakan model komunikasi pertamanya. Kemudian ada understanding the message. Komunikasi persuasif sendiri yaitu suatu kegiatan manusia untuk mempengaruhi manusia lain menggunakan fakta secara sosiologis dan psikologis, di mana hal ini untuk mencapai suatu tujuan. Message struktur, saat di mana seorang komunikator harus tahu bagaimana cara mengemas sebuah pesan tersebut agar dapat menyampaikan argumen tersebut dengan baik dan dapat diterima. Yang pertama ada conclusion drawing, gambaran pesan. Yang kedua ada message sightness. Yang ketiga ada order of presentation. Dalam model komunikasi tahapan komunikasi persuasif dari Carl Hoffman, terdapat komunikator, pesan, channel, komunikan, dan perubahan sikap dan perilaku. Nah, message content. Evidence, menurut MC Cornesi, pernyataan faktual berasal dari sumber selain pembicara. Benda-benda yang tidak dibuat oleh pembicara dan opini orang lain untuk pembicara untuk ditawarkan untuk mendukung klaim pembicara. Saat bukti membujuk, bukti sangat dapat meyakinkan jika dikaitkan dengan sumber sangat kredibel dengan hasil prinsip yang dibahas. Oleh karena itu, bukti juga cenderung mengubah sikap semakin masuk akal dan baru. Nah, naratif merupakan sebuah bentuk komunikasi yang untuk menguatkan cerita, mempersoalkan orang lain. Contohnya seperti drama, video, film, dan video game dan lain-lainnya. Framing. Framing itu efek pemingkaian, pesan memanfaatkan variasi halus, namun penting secara psikologis dalam susunan kata pesan. Bingkai berfungsi dengan mengakses perspektif tertentu tentang suatu masalah. Bingkai dapat mengaktifkan kerangka mental, dan ketika kerangka mental berbeda dalam implikasi untuk pengambilan keputusan, hasil bisa dramatis. Umumnya, setiap individu memproses informasi rasional yang membuat keputusan berdasarkan secara eksklusif tentang apa yang dimaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Lanjutnya. Speed of speech, yaitu kecepatan bicara adalah perspektif komunikasi antar pribadi yang disebut teori akomodasi. Komunikasi yang dimana teori ini dipandu oleh wawasan bahwa komunikator terkadang menyesuaikan perilakunya terhadap orang lain. Kemudian ada powerless versus powerless speech, yaitu bentuk bahasa merupakan sebuah karakteristik yang dapat menunjukkan kepada para penerima pesan seberapa tinggi tingkat kepercayaan diri yang dimiliki oleh seorang komunikator dalam menyampaikan pesan. Kemudian ada metaphors, figure of speech, and language intensity, yaitu intensitas bahasa yang mencakup berbagai kiasan atau kiasan, termasuk metafora serta kata-kata yang penuh gairah, bahasa yang kuat, dan kata-kata yang bermuatan emosional. Kemudian ada application of words in action, the case of language and abortion. Itu bahasa juga memainkan peran penting dalam perselisihan sosial yang pecah-pecah. Bahasa yang intens juga telah menjadi senjata persuasif dalam banyak masalah lainnya. Ini adalah masalah yang kompleks. Ada banyak segi, sudut, lapisan ilmiah, dan perspektif moral. Kemudian ada language and electoral politics, yaitu bahasa politik mencakup fitur linguistik yang dibahas sebelumnya. Itu ucapan, metafora, dan intensitas yang kuat. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap publik dan membentuk agenda politik. Dan yang terakhir ada framing and politics,
yaitu kerangka politik yang memiliki penganut dan kritikus. Pendukung mengatakan bahwa bingkai adalah perangkat berguna yang berasal dari filosofi politik yang koheren. Menurut kritikus, frame adalah permainan kata Orwellian, alih-alih mengembangkan pesan yang koheren. Politisi menggunakan slogan yang hanya sedikit berhubungan dengan kenyataan. Emotional apples. Fear urgency message. Ketakutan adalah emosi yang kuat. Pesan persuasif dapat menunjukkan suatu visual atau pesan yang sifatnya mengancam, memberikan rasa takut pada audiens. 2. Bullet apples. Dalam eksperimen untuk memeriksakan efek dari daya tarik rasa bersalah, Basil dan rekannya membuat kegiatan untuk ditunjukkan pada individu agar menyumbang untuk amal. Conclusionnya adalah pesan inti dari persuasi retoris dari proses persuasi. Para sarjana untuk Aristoteles hingga peneliti komunikasi kontemporer telah berteori tentang cara paling efektif untuk memanfaatkan pesan untuk mengubah sikap, berfokus pada struktur pesan, penelitian untuk menunjukkan bahwa kesimpulan itu eksplisit, menggambarkan biasanya lebih efektif daripada gambar implisit, dan pesan dua sisi lebih persuasif dari pesan satu sisi asalkan membantah isi berlawanan. Thank you teman-teman. Nah, bila ada pertanyaan, kalian bisa tanya aja teman-teman. Thank you. Selamat pagi.